Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Oke ya, pada kesempatan hari ini, sebenarnya ini baru pertama ya, channel Guru IPS Borneo ini men-share ya, mencoba untuk berbagi ilmu pengetahuan khususnya guru IPS ya, materi tentang IPS karena memang channel ini adalah channel Guru IPS Borneo. Oke, pada kesempatan hari ini ya, eh, Guru IPS Borneo ini mau membagikan materi IPS SMP kelas 9 ya, tentang benua Asia. Ya, pada kesempatan hari ini Guru IPS Borneo akan membahas tentang letak dan luas benua Asia, kemudian batas-batas benua Asia, kemudian kawasan dan negara anggota kawasan tersebut, dan iklim di benua Asia. Oke ya. Oke teman-teman, silahkan nanti menyimak sambil mencatat boleh ya untuk referensi. Nanti kalau ada materi yang kurang pas silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kita terbuka, kita siap menerima apa yang salah nanti untuk menjadi sebuah perbaikan ke depannya. Oke ya. Jangan lupa nanti di like, kemudian di subscribe ya teman-teman ya. Semoga nanti setiap hari bisa mengeluarkan materi ya, walaupun hanya satu per hari, lumayan untuk memberikan ilmu untuk kita semua ya, khususnya untuk siswa-siswi yang Bapak ajar ya, oleh Guru IPS Borneo ini. Oke, semoga juga bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Oke, kita mulai pembahasan ya, kawan-kawan ya. Oke, yang pertama adalah benua. Oke ya. Pengertian benua. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua ini kurang mendapatkan pengaruh langsung dari angin laut ya. Artinya apa? Artinya ini benua adalah sebuah daratan yang sangat luas ya. Tentang benua ini ada banyak sekali orang yang berpendapat ya, bahwa di bumi ini ada beberapa benua yang menurut mereka ada 5, ada 6 dan sebagainya ya. Oke. Ada juga yang mengatakan ada benua Amerika Selatan, ada juga yang mengatakan tentang benua Amerika Utara. Itu sah-sah saja ya, karena memang menurut pengertiannya daratan yang sangat luas bisa disebut sebagai benua. Contohnya Amerika Selatan boleh juga disebut sebagai benua. Kenapa? Karena memang daratan yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada Australia. Itu masih logis, tetapi kita tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut ya. Kita harus mempelajari semuanya, kita harus tahu dasarnya. Jadi kita tidak hanya asal menyalahkan orang yang berteori ya kawan-kawan ya. Oke, itu pengertian benua. Kita lanjutkan tentang letak dan luas benua. Oke ya. Benua Asia merupakan benua yang terluas di dunia. Oke ya. Luasnya mencapai 44.391.000 km persegi atau mencapai sekitar sepertiga luas dunia kawan-kawan ya. Dan kita salah satu penduduk yang berada di benua Asia. Kan terlihat ya dari bahasanya, kan bahasa Indonesia, berarti kita tinggal di Indonesia. Berarti kita berada di benua Asia kawan-kawan. Oke ya. Kemudian benua Asia ini terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara ya.
itu letak astronomisnya ya kawan-kawan ya. Masih ingat ya letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu kawasan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke ya. Yang lupa silahkan dipelajari kembali ya. Masa pandemi ini bukan berarti kita tidak belajar. Oke, kita lanjutkan ke batas-batas benua Asia ya. Jadi karena ada banyak benua ya, jadi mereka pun membatasi ya, para ahli itu membatasi masing-masing wilayahnya ya. Jadi kalau tidak ada batas nanti bumi ini ya hanya ada satu benua karena memang tidak ada batasnya. Tetapi dengan adanya batas-batas ini akhirnya mempeta-petakan benua-benua yang ada itu begitu ya. Oke. Kita bahas untuk batas-batas benua Asia. Yang pertama sebelah utara. Maaf ya kawan-kawan, ini diberikan warna yang berbeda hanya untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya. Oke. Batas utara adalah Samudra Arktik ya. Samudra Arktik. Kemudian batas yang barat itu Laut Merah ya. Oh maaf, itu bukan Laut Merah dan Laut Merah, oke ya. Yang benar itu Laut Merah dan Laut Tengah. Oke. Kemudian yang batas selatan itu Samudra Hindia. Orang Indonesia pasti tahulah batas-batas benua Asia di sebelah selatan karena kita kan termasuk salah satu negara yang terletak di daerah selatan agak ke timur ya, tepatnya di sebelah tenggara. Oke, untuk batas timur itu ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Oke, gimana kawan-kawan? Masih konsentrasi ya, masih bisa menyimak ya. Nanti bisa kawan-kawan pause untuk mempelajarinya, untuk membacanya begitu ya. Jadi gimana nyamannya kawan-kawan untuk belajar, silahkan nanti dipelajari menurut nyamannya saja gitu ya, biar bisa masuk dan tidak keluar lagi ya. Artinya apa? Artinya tersimpan di otak kita begitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, kawasan dan negara anggota. Oke ya. Untuk kawasan dan negara anggota ya, untuk channel IPS Guru IPS Borneo ini membagi menjadi 5 kawasan, walaupun di beberapa buku ada 6 kawasan. Oke ya. Kita di sini membaginya menjadi 5 kawasan, dan itu pun ada sumber yang kita gunakan ya. Jadi kenapa 5 kawasan? Itu karena di salah satu kawasan yang dulu pernah disebutkan di buku-buku sebelumnya itu adalah daerah Rusia, karena sekarang Rusia itu adalah wilayah Eropa. Maka untuk Guru IPS Borneo ini hanya membagi dalam 5 kawasan. Oke ya. Kita mulai dari Asia Barat kawan-kawan. Asia Barat ini terbagi dari 15 negara. Oke ya. Kawan-kawan bisa sambil melihatnya ya. Kita mulai dari Armenia kawan-kawan, Bahrain, Irak, Israel, Turki. Turki masuk ke Asia ya kawan-kawan ya. Turki ini bukan negara Eropa tetapi negara Asia. Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, UEA ya. UEA ini adalah Uni Emirat Arab. Kemudian Palestina, kemudian Qatar, Arab Saudi, Syria dan Yaman. Oke. Ini untuk kawasan yang pertama ya. Ada 15 negara. Oke, untuk berikutnya Asia Tengah, kawan-kawan. Asia Tengah ini ada 7 negara ya. 7 negara dimulai dari Afghanistan, kemudian ada Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, kemudian Uzbekistan ya. Di belakangnya rata-rata ada kata-kata tan ya, tapi diingat Pakistan tidak masuk di sini kawan-kawan. Untuk Pakistan nanti masuk di Asia Selatan, oke ya. Di Asia Tengah ini tentunya yang paling maju adalah negara
Iran ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, Asia Tenggara. Untuk Asia Tenggara ini kawan-kawan tentunya tahu ya, sudah dibahas di materi sebelumnya juga ya, tentang ASEAN, bahkan dari SD pun sudah dibahas. Tentunya untuk kelas 9 SMP harusnya sudah di luar kepala ya, tetapi tidak ada salahnya kita mempelajarinya begitu ya. Oke, untuk Asia Tenggara ada 11 negara. Dulunya 10 karena salah satu wilayah Indonesia ya memerdekakan diri, yaitu Timur Leste, sehingga menambah jumlah negara di Asia Tenggara ini menjadi 11 negara. Oke, kita lanjutkan ke Asia Selatan. Asia Selatan ada 7 negara juga kawan-kawan ya, dari India, kemudian Pakistan, Bangladesh, Maladewa, Sri Lanka, Bhutan, dan Nepal. Oke, kemudian kita membahas iklim, oke ya. Oke, iklim, ada banyak hal yang mempengaruhi iklim. Salah satunya adalah kondisi geografis gitu ya. Karena begitu luasnya kondisi geografis yang ada di benua Asia, sehingga menyebabkan di Asia ini terdapat banyak iklim. Oke ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Iklim tropis. Kalau kata-kata tropis ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita, karena Indonesia ini kan beriklim tropis. Sehingga pastilah ini bukan pertama kali kita mendengar kata-kata tropis begitu ya. Oke kawan-kawan, kita akan membahasnya ya. Untuk iklim yang pertama, iklim tropis mempunyai ciri-ciri curah hujan dan suhu tinggi sepanjang tahun. Oke ya. Berpengaruh di Asia Tenggara dan Asia Selatan ya. Karena iklim tropis ini mempunyai curah hujan yang tinggi, maka rata-rata di benua Asia, khususnya Asia Tenggara dan Asia Selatan ini sering sekali mengalami banjir ya, bencana banjir. Di Indonesia, kemudian di Thailand, sering sekali ya, India. Banjir, apalagi India adalah negara yang dengan curah hujan yang tertinggi, bahkan dalam waktu 1 tahun saja sampai 11.000 lebih ya untuk curah hujan mereka. Oke, itu tadi tentang iklim tropis ya. Ada keuntungan lain iklim tropis. Negara yang berada di iklim tropis ini tentunya disajikan berbagai sumber daya alam yang sangat luar biasa ya, khususnya dari hasil buah-buahan ya. Itu tentunya sangat memberikan keuntungan karena bisa dijual ke berbagai negara lain. Oke, sampai di sini masih paham ya kawan-kawan ya. Kalau memang pusing, kalau memang sudah terasa ngantuk, bisalah disambil menyiapkan kopi atau di pause dulu, istirahat dulu ya. Sambil dengarkan musik pun bisa begitu ya. Oke, gimana nyamannya saja teman-teman belajar itu ya. Yang penting bisa masuk begitu kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan di iklim yang berikutnya, yaitu iklim subtropis. Oke ya, iklim subtropis ini kawan-kawan ya, ini berada ya pada garis lintang 23,5 derajat. Oke ya, 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat, baik LS maupun LU begitu ya. Iklim subtropis ini ditandai dengan adanya 4 musim, yaitu panas atau summer, gugur autumn, dingin winter, semi spring ya. Oke, maaf kawan-kawan ya untuk bahasa Inggrisnya ya, ini seperti tulisan ini. Bacanya ya, karena memang bukan bidangnya begitu ya. Oke, enggak apa-apa ya kawan-kawan ya. Untuk iklim subtropis ini banyak berpengaruh di Asia Timur seperti Jepang, Korea. Itu tempatnya atau negara yang sering
mengalami 4 musim. Oke ya, itu untuk iklim subtropis. Kemudian iklim kontinental kutub ya. Nah, ini sebenarnya dulu sering terjadi di daerah Siberia ya. Musim dingin lebih lama daripada musim panas. Karena sekarang Siberia ini adalah wilayah Rusia, rata-rata untuk iklim kontinental kutub ini kurang direkomendasikan untuk di benua Asia. Tetapi sebagai tambahan ilmu saja tidak masalah ya tentang iklim kontinental kutub. Oke, untuk yang keempat iklim kontinental. Iklim kontinental ini adalah iklim yang sangat dipengaruhi ya oleh daratan yang luas. Nah, tentunya di Asia ini banyak sekali daratan yang luas ya. Nah, ini berpengaruh di daerah Asia Tengah. Kemudian yang terakhir iklim gurun ya. Iklim gurun ini bercirikan variasi suhu yang sangat ekstrim. Di siang begitu panas, di malam hari sangat dingin, oke ya. Nah, itu tumbuhan, hewan jarang bisa hidup di situ. Tentunya manusia pun susah mau hidup di situ ya kawan-kawan ya. Oke, untuk ciri berikutnya adalah curah hujan yang rendah. Oke, ini berpengaruh di Asia Barat kawan-kawan ya. Nah, untuk berpengaruh di negara mana-mana saja nanti kawan-kawan buka kembali untuk pembagian kawasan tadi di Asia Barat ada negara apa saja. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata selesai kawan-kawan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan channel Guru IPS Borneo. Oke ya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, termasuk juga buat saya ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke, terima kasih. Selamat siang.